Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertengahan tahun 2019, ketika kumpul dengan beberapa orang jamaah dan saudara-saudara, terketuk dengan sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat 122. Makanal mu'minun liyanfiru kaffatan walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Tidaklah kaum mukminin semuanya berangkat menuju ke peperangan. Harus tadi antara mereka ada sebuah kelompok yang bertafakuh, yang mengkhususkan diri mempelajari ilmu-ilmu agama. Terinspirasi dengan ayat ini, maka kami dengan beberapa orang jamaah mencari tanah untuk mendirikan sebuah pondok pesantren. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tempat ini, dan alhamdulillah di akhir tahun 2019 tanah ini telah berhasil kami miliki atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tanah ini akan kami jadikan sebagai pondok pesantren yang isinya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk bertafakuh fiddin. Karena Rasulullah katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orangnya yang dipilih oleh Allah untuk jadi orang baik, maka Allah akan jadikan dia bertafakuh dalam agama, berspesialisasi dalam agama. Nah, pondok pesantren ini mempunyai misi, mempunyai visi agar supaya bisa menjadi tempat orang-orang bertafakuh fiddin. Kita ingin menjadikan tiga. Satu adalah ulamaul amilin, ulama yang beramal. Yang kedua, kalau lulusan pesantren ini tidak menjadi ulama, tidak jadi ustadz, tidak jadi kiai, maka mudah-mudahan dia menjadi imamul muttaqin, pemimpin-pemimpin yang takwa. Kalaupun memang nasibnya tidak menjadi pemimpin, tidak jadi kiai, mudah-mudahan dia menjadi ibadus shalihin, hamba-hamba Allah yang soleh, yang bisa membawa manfaat, membawa kemaslahatan untuk umat, kemanfaatan untuk agama, bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Inilah kira-kira visi misi pondok ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam pembangunannya, dan mudah-mudahan walaupun sedikit bisa menjadi sebuah kontribusi untuk dakwah Islamiyah, untuk membangun agama, nusa dan bangsa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, setelah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, akhirnya Allah tunjukkan satu tempat untuk mendirikan pesantren ini, yaitu tepatnya di Jalan Raya Cikidang, di Kampung Cinyocok Paris, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, yang dari ibu kota Jakarta sekitar 90 kilometeran. Alhamdulillah, dengan berbagai pertimbangan, tempat ini ternyata cukup gampang untuk dijangkau. Bagi wali santri ataupun santri yang tidak membawa kendaraan sendiri, bisa naik kendaraan umum, misalnya kalau dari Jakarta, turun di perempatan Cikidang, lalu ada angkot yang langsung menuju ke lokasi, sekitar 3 kilometeran dari Jalan Raya Sukabumi, Jakarta. Ini merupakan jalan provinsi yang menyambungkan antara Cibadak dengan Pelabuhan Ratu, dan ini merupakan jalur wisata orang-orang menuju ke Pelabuhan Ratu. Kalau yang membawa kendaraan dari Jakarta bisa masuk tol Jagorawi, kemudian sekarang masih Cigombong keluar tolnya di tol Bocimi. Insya Allah sebentar lagi akan dibuka tol baru di Cibadak. Ya. Dari tol baru tersebut ambil arah Sukabumi, sekitar 3 km belok ke kanan ke Cikidang. 3 km dari sini insya Allah sudah sampai ke tempat ini. Itulah salah satu pertimbangannya
Kenapa tempat ini dipilih dan Allah berikan petunjuk untuk mengambil tempat ini adalah gampang untuk dijangkau. Selain tempat yang cukup strategis dan mudah dijangkau, baik dengan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi, pemikiran untuk memilih tempat ini adalah suasana yang sejuk. Daerah tempat yang bertebing, ini menjadikan kita bisa membuat tempat-tempat yang mempunyai view semuanya. Di depan kita view yang cukup bagus, sebelah sana ada gunung gede, di sini kita lihat perkebunan sawit. Harapannya santri nanti mempunyai wawasan yang luas, pemikiran yang bebas, tidak terkungkung. Mereka sambil belajar, sambil menghafal, ada yang menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal bait-bait syair dan yang lainnya, itu bisa menerawang sehingga tidak bosan. Selain itu udara yang cukup sejuk, dan bila pagi datang di sini, ini cukup kabut di mana-mana. Alhamdulillah segar, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan santri lebih fresh, lebih giat belajarnya, dan bisa jadi betah di tempat ini. Nah, langkah pertama pembangunan pesantren ini adalah dengan membangun ini. Di belakang kita ada sebuah majlis. Insya Allah ini akan menjadi majlis taklim untuk pertama kali bagi warga sekitarnya sebagai bentuk pengabdian pesantren pada masyarakat sekitarnya. Di samping ini pun juga multifungsi. Ke depan kalau sudah mulai dia akan menjadi tempat guru-guru, kantor sekolah dan yang lainnya. Kemudian setelah itu insya Allah di sini akan dibangun asrama perempuan, kemudian di sebelah sana asrama laki-laki, di ujung sana dengan view yang cukup bagus ke sebelah sana yaitu ke daerah Gunung Gede, dan tepat di depan sana di pinggir jalan insya Allah kita akan bangun masjid. Masjid ini selain berfungsi sebagai tempat ibadah santri, juga akan kita jadikan sebagai rest area. Orang dari Pelabuhan Ratu menuju ke Sukabumi, menuju ke Cibadak ataupun ke ibu kota misalnya, akan teringat, oh rest areanya nanti di pondok pesantren Raudhatun Nur karena mempunyai sebuah masjid yang bagus di pinggir jalan. Itulah sebuah keinginan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Keinginan ini, cita-cita ini, amin ya rabbal alamin. Insya Allah di titik ini akan dibangun asrama guru, asrama ustadz-ustadz, sekaligus asrama santri putra di sini. Harapannya ini posisi giginya di atas, sedangkan toiletnya di bawah, sehingga air insya Allah mengalir semuanya ke bawah. Inilah rencana kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan keridhaan, berikan kelancaran, kelapangan rezeki. Insya Allah tahun 2021, tahun 1422 Hijriah, insya Allah tempat ini bisa menerima santri. Insya Allah pengajaran santri di sini 75% adalah ilmu agama, 24%-nya adalah ilmu umum. Kita memegang sebuah moto al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita mengikuti langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh para ulama-ulama soleh terdahulu, tapi tetap kita tidak menutup diri, membuka diri untuk menerima inovasi-inovasi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan untuk hadir dan melihat rencana daripada pembangunan pondok pesantren yang insya Allah akan dirintis oleh Ustadz Helmi Jatnika, di mana beliau ingin memberikan sumbangsih sedikit bagi umat atau generasi muda untuk bisa mendapatkan atau mencari ilmu, khususnya ilmu agama, yang kita tahu bahwa Ustadz Helmi selama ini sudah berdakwah kemana-mana, dan mungkin atas dorongan dan inisiatif beliau serta dukungan dari para jamaah, maka Ustadz Helmi berniat untuk mendirikan pondok pesantren. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan lokasinya, yaitu di Desa Kinyosok,
insya Allah dalam waktu dekat kita akan terus melaksanakan pembangunan, sehingga rencana kita daripada rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan tahun 2021 pondok ini sudah bisa berdiri dan sudah bisa menerima siswa baru untuk tahun ajaran berikutnya. Kita berharap dukungan dan doa daripada rekan-rekan ustadz ataupun doa restu daripada kiai-kiai yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan sehingga pondok ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi keluarga Ustadz Heni pada umumnya. Terima kasih kepada Bapak Kiai dan Bapak Ustadz semuanya yang telah membangun sebuah pondok pesantren di kampung Cinyocok ini. Saya harapkan dukungan warga masyarakat kampung ini mudah-mudahan bisa lebih memperlancar. Harapan kami semoga anak-anak kami bisa sekolah di sini gitu. Insya Allah membawa manfaat bagi anak-anak kami di kampung Cinyocok ini. Mudah-mudahan pesantren ini bisa membawa warung ibu rame, berkah gitu. Kan ibu juga turut segala-galanya lah di sini gitu. Akhirnya tanah ini didedikasikan untuk kemaslahatan agama. Di depan ada masjid yang mudah-mudahan jadi penanda orang-orang sujud, baik santri maupun halayak yang akan bepergian. Dan mudah-mudahan seperti juga namanya, Raudhah. Raudhah merupakan tempat sholatnya Rasulullah SAW. Raudhah merupakan taman surga. Tempat ini menjadi taman surga bagi orang-orang yang menghafal Quran, menghafalkan hadis, mempelajari ilmu-ilmu agama yang jadi penerus perjuangan Rasulullah SAW. An-Nur yang merupakan cahaya, berarti cahaya, yang juga merupakan nama di antara nama Allah. Mudah-mudahan Raudhatun Nur ini menjadi secercah cahaya di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan Indonesia, di tengah kegelapan kaum muslimin semuanya, yang akan memberikan manfaat bagi jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran, kelapangan rezeki, sehingga cita-cita mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Allahumma ij'al hadzal ma'hadan mubarakan lana walidinika walin nasi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib